Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Widatama Putri dari kelas 5 BM 1R dari jurusan S1 Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang online shop, marketplace, dan e-commerce. Online shop adalah toko digital yang menjual produk atau jasa secara online. Biasanya dijalankan oleh perorangan atau bisnis kecil menengah. Contohnya itu adalah Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, atau toko online independen lainnya. Selanjutnya itu ada e-commerce atau electronic commerce, adalah sistem perdagangan elektronik yang mencakup seluruh proses jual beli produk atau jasa secara digital. Contohnya itu ada Blibli, Sosiola, dan JDID. Lanjut, marketplace itu adalah platform digital yang mempertemukan penjual dan pembeli tanpa memiliki produk yang langsung. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain-lainnya. Mereka itu hanya bertemu di satu platform dan melakukan transaksi melalui platform tersebut. Tidak ada barang atau jasa yang dilihat mereka. Perbedaan online shop, marketplace, dan e-commerce dalam segi biaya. Yang pertama itu online shop memiliki biaya pemasaran atau mereka memiliki iklan yang berbayar, memiliki biaya yang relatif murah dan cocok untuk UMKM pemula karena mereka ini hanya mengandalkan aplikasi untuk operasionalnya sehari-hari. Yang kedua itu ada e-commerce. E-commerce ini memiliki biaya yang tinggi di awal karena mereka melakukan pengembangan website untuk fitur-fitur tertentu seperti keranjang belanja, pembayaran digital, keamanan, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu ada marketplace. Marketplace ini minim biaya atau mungkin biaya gratis untuk mendaftarnya, tetapi biaya pengiriman atau pengiriman itu ditanggung oleh penjual karena mereka kan hanya menyediakan tempat dan digunakan untuk menjual produknya itu seperti Shopee dan Tokopedia. Perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi tingkat kesulitan pembuatan. Dalam online shop, tingkat kesulitan pembuatan itu mudah karena platform ini sudah dimulai dari media sosial seperti Instagram atau Facebook. Proses pembuatan cukup mudah karena cuman upload produk, atur harga, dan siap berjualan. Selanjutnya e-commerce ini tingkat kesulitan yang sedang kesulit karena harus membuat website sendiri, butuh keahlian teknis atau tim developer karena kendala ada dalam hal biaya dan waktu dan maintenance-nya harus rutin. Yang ketiga itu marketplace. Marketplace ini tingkat kesulitannya yang paling mudah karena aplikasi sudah tersedia seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, dan sudah jadi aplikasinya. Tinggal buat akun dan upload produk dan fiturnya sudah tersedia lengkap. Selanjutnya, perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi jenis barang. Yang pertama, online shop ini biasanya fokus pada kategori tertentu, misalnya aksesoris handmade, atau produk lokal. Barang bisa dibuat sesuai request pelanggan. Misalnya kita mau request sesuatu barang sesuai mau kita, dan penjual akan membuatnya sesuai requestan kita tadi. Jadi online shop ini lebih condong ke kategori tertentu dan spesifik ke sana. Selanjutnya, e-commerce itu jenis barang tergantung model bisnis seperti atau B2B atau B2C, bisa menjual satu kategori atau multi kategori. Seperti kalau misalnya satu kategori itu satu e-commerce itu hanya menjual satu jenis barang, atau kalau multi kategori itu seperti supermarket online. Dalam satu platform itu atau satu e-commerce itu dia menjual beberapa barang yang berbeda-beda tetapi dalam satu toko. Yang ketiga itu ada marketplace. Ini jenis barangnya super variatif, bisa barang baru, barang bekas, atau hingga barang yang sudah jadi. Seperti Tokopedia, dia menjual pulsa hingga menjual mobil.
Selanjutnya, perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi promosi. Dalam online shop, promosi tergantung pada media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lainnya. Tetapi, online shop ini memiliki akses penuh dalam menentukan konten mereka, diskon mereka, dan waktu promosi. Jadi mereka bebas menentukan kapan saja mereka akan melakukan diskon atau melakukan promosi dalam produk atau jasa yang mereka jual. Yang kedua itu ada e-commerce. Promo dalam e-commerce ini melakukan dalam iklan berbayar dan fokus pada pengalaman pelanggan dan nilai unit produk. Jadi mereka itu mempertahankan nilai produk mereka dan jarang melakukan diskon atau promosi. Mereka melakukan iklan berbayar ke platform ke website yang mereka buat sendiri. Jadi mereka mempertahankan nama brand mereka dan tetap melakukan iklan berbayar di website mereka. Selanjutnya itu marketplace, promosi iklan di produk marketplace ini bersponsor seperti flash sale atau voucher marketplace. Jadi sepertinya contoh seperti Shopee, mereka melakukan promosi atau diskon pada produk mereka tergantung pada platform yang mereka gunakan. Seperti Shopee, ada flash sale per tanggal kembar. Tiap tanggal kembar mereka melakukan flash sale dan ada voucher dari marketplace yang mereka gunakan. Selanjutnya, perbedaan e-commerce, online shop, dan marketplace dalam segi persaingan. Online shop ini persaingannya lebih mudah jika menjual produk yang terbatas atau khusus. Contohnya kerajinan tangan custom. Jika kita menjual kerajinan tangan atau produk yang bisa di-request oleh pelanggan dan kita buat sesuai mau pelanggan, maka mungkin persaingan akan lebih mudah. Kedua itu e-commerce. E-commerce ini bersaing dengan brand-brand besar. Contohnya Nike versus Adidas. Mereka itu bersaing di website mereka masing-masing. Yang ketiga itu ada e-commerce. Marketplace. Marketplace ini persaingannya sangat ketat karena produk sejenis berkumpul di satu tempat. Contohnya 100 lebih seller menjual rice cooker di Shopee. Pemenang ditentukan oleh rating tertinggi atau harga terendah atau iklan yang banyak. Perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi jumlah penjualan. Online shop ini jumlah penjualannya biasanya terbatas, puluhan hingga ratusan order per bulan, tergantung usaha pemasaran sendiri. Kalau e-commerce itu jumlah penjualannya lebih stabil, ratusan hingga ribuan order per bulan karena brand mereka sudah terkenal. Yang ketiga itu marketplace. Marketplace ini berpotensi ribuan pembeli karena akses ke jutaan pembeli dalam satu tempat. Perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi kepercayaan. Online shop ini tingkat kepercayaan konsumen bergantung pada bukti sosial seperti followers atau testimoni. Jika followers suatu penjual itu tinggi, maka konsumen itu akan percaya untuk membeli produk seller tersebut. Yang kedua itu e-commerce. E-commerce ini tingkat kepercayaan tinggi karena fisik identitas brand jelas, alamat, fisik, izin usaha itu jelas. Karena konsumen itu lebih percaya lebih ke seller daripada ke marketplace. Kalau marketplace itu tingkat kepercayaan rendah karena tingkat kepercayaan tergantung reputasi seller dan platform. Contohnya, produk yang berating 4,9 lebih di Shopee akan lebih dipercayai oleh konsumen. Selanjutnya, perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi kesetiaan konsumen. Dalam online shop ini, kesetiaan konsumen dibangun melalui interaksi personal, chat langsung, atau follow up ke konsumen. Pelanggan lebih merasa spesial jika direspon baik oleh seller. Dan
direspon cepat oleh seller karena mereka lebih merasa dibutuhkan ketika seller merespon mereka dengan cepat. Kalau e-commerce itu loyalitas berbasis branding kuat dan pengalaman belanja eksklusif. Mereka ini melalui website dan melakukan, mungkin ada member yang selalu beli di aplikasi mereka karena ada poin untuk rewards bagi pelanggannya. Yang ketiga itu ada marketplace. Marketplace ini kesetiaan konsumennya mungkin minim karena konsumen ini lebih loyal kepada platform daripada seller. Contohnya, mereka lebih ingat kepada Shopee daripada nama toko yang ada di dalamnya. Lanjut, perbedaan online shop, e-commerce, dan marketplace dalam segi data. Online shop ini seller memiliki semua data pelanggan yang diakses secara manual, yang dikumpulkan secara manual, seperti nama, nomor HP, atau alamat. Kalau e-commerce, perusahaan menguasai seluruh data mereka, termasuk perilaku browsing, seperti waktu akses maupun waktu konsumen mengklik produk mereka. Lalu, kalau marketplace, platform menguasai data mikro atau tren pasar. Seller hanya dapat data transaksinya sendiri. Baik, mungkin cukup sekian materi tentang marketplace, e-commerce, dan online shop yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan dalam proses penyampaian. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.